Shoulder impingement syndrome atau jepitan pada sendi bahu, atap sendi, area sendi bahu bagian atapnya itu biasanya terjadi akibat overuse, yang bisa memicu nyeri berulang, berkepanjangan, ya, sehingga mempengaruhi atau membuat fungsi bahu menurun secara progresif. Yang dimaksud dengan overuse adalah bagaimana gerakan apa yang utamanya gerakan overhead activity. Jadi gerakan mengangkat, kadang-kadang kombinasi sama gerakan mengangkat dan memutar secara berulang. Ya, bisa seperti misalnya bermain badminton, tenis, volley. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dr. Sabto's Corner, suatu channel atau saluran yang mencoba mengungkapkan apapun yang berkaitan dengan masalah kesehatan. Mungkin dari para pemirsa semua pernah mengalami kekakuan pada sendi bahu, pada gerakan tertentu kok nggak bisa ya digerakkan gitu, macet gitu. Dan kalau dipaksakan akan terasa nyeri, atau nyeri pada gerakan tertentu, misalnya waktu mengangkat tangan kemudian terasa nyeri di bahunya. Kenapa kok bisa begitu, kemudian bagaimana cara mengatasinya? Kali ini kita akan bertemu dengan salah satu dokter yang luar biasa. Kenapa saya sebut luar biasa? Karena beliau masih sangat muda, tapi sangat pinter, sangat terampil dalam menangani kasus-kasus terutama masalah bahu. Siapa beliau itu? Beliau adalah Dr. Jeffrey Sukmawan, spesialis ortopedi, konsultan untuk sport orthopedic medicine. Yuk kita ketemu beliau. Kita lagi di kamar operasi bersama Dr. Jeffrey Sukmawan, spesialis ortopedi, konsultan shoulder ya, shoulder khusus untuk bahu. Jadi yang seperti yang saya bilang bahwa kita akan bicara tentang masalah bahu. Kali ini tentang nyeri pada gerakan tertentu di bahu. Dr. Jeffrey. Jeff, bisa terangin sedikit Jeff? Terima kasih, Dr. Sabto. Apa nih, pasien apa nih Jeff? Pasien ini kebetulan pasien dengan keluhan nyeri di bahu kanan, ya. Sudah cukup lama dan sudah menjalani berbagai treatment sebelumnya sebelum kita rencanakan operasi dan tidak ada perbaikan. Pasien ini kita diagnosa sebagai shoulder impingement syndrome di bahu kanannya, ya. Itu sebenarnya satu kondisi di mana terjadi peradangan akibat jepitan pada persendian bahu, utamanya di sisi atap bahu bagian atas gitu. Umumnya keluhan yang dirasakan oleh pasien ini ya, atau pasien-pasien dengan shoulder impingement syndrome itu biasanya keluhannya nyeri ketika melakukan gerakan mengangkat lengan ke atas atau overhead activities ya, atau ketika kombinasi gerakan mengangkat maupun memutar ya. Pada kondisi shoulder impingement syndrome ya, biasanya selain dari keluhan pasien yang nyeri berulang di bahunya, kita juga bisa melakukan pemeriksaan ya tadi dengan forward flexion, kemudian gerakan memutar ke dalam. Ketika itu nyeri, itu sudah mulai spesifik arahnya ke shoulder impingement. Kemudian kita konfirmasi dengan pemeriksaan radiologi imaging. Kita bisa mulai diawali dengan ronsen terlebih dahulu untuk melihat bagaimana kontur dari persendian bahu tersebut. Kalau memang dari situ kita sudah melihat adanya penyempitan di area atap bahu, nah itu udah mulai khas di kondisi shoulder impingement syndrome. Kalau misalnya kita curiga bahwa ternyata tidak sekedar terjadi impingement, bisa saja disertai kondisi yang lain, misalnya rotator cuff tendinitis atau rotator cuff tear atau robekan di urat bahu, di
di area tempat jepitan itu sendiri. Nah, kita bisa mengkonfirmasi lebih lanjut dengan pemeriksaan MRI, gitu. Oh gitu. Kenapa kok seseorang itu bisa impingement itu berarti penjepitan ya? Iya, betul. Penjepitan, jadi ada urat yang terjepit di antara kedua tulang bahu ya, atap bahu dengan lengannya. Iya, betul. Nah, kenapa kok seseorang itu bisa sampai terjepit uratnya itu, impinge tadi? Oke, umumnya biasanya kondisi yang menyebabkan terjadi jepitan diawali oleh overuse seringnya. Kemudian kadang-kadang seiring bertambahnya usia, curve atau struktur tulang di atap bahu itu sedikit menonjol ke bawah, sehingga menyebabkan space antara atap bahu dan bonggol dari persendian bahu itu menyempit. Sedangkan di antaranya terdapat lapisan urat bahu yang lama-kelamaan karena bergesekan terus dan karena celah yang semakin menyempit menimbulkan radang memicu nyeri, akhirnya muncul keluhan shoulder impingement syndrome. Itu yang pengapuran ya, kalau orang mau bilang pengapuran seperti itu bukan? Oh, beda lagi. Beda lagi. Kalau pengapuran biasanya terjadi di dalam persendian di mana bonggol permukaan sendi, si tulang rawanya mengalami aus, begitu juga tempat bersandarnya. Tapi kalau impingement syndrome dia terjadinya di luar sendi, gitu. Oke. Siapa yang biasa terkena? Apakah beda jenis kelamin pada perempuan atau laki-laki atau usia? Oke, umumnya yang terkena itu mereka yang sering melakukan aktivitas overhead activity, yang misalnya dia baik itu atlet maupun non atlet, gerakan-gerakan yang mengangkat gitu, bisa laki-laki bisa perempuan. Seiring bertambahnya usia, resikonya bisa meningkat karena sudah sekian lama pasien-pasien tersebut menggunakan bahunya dengan gerakan mengangkat. Tidak setiap orang mengalami problem seperti ini dan tidak setiap shoulder impingement syndrome juga disertai cedera di urat bahunya. Jadi keluhan yang diderita adalah nyeri ketika dia mengangkat lengannya. Iya, betul. Nah, terus kapan seseorang itu harus ketemu dokter? Apakah dia minum obat dulu terus baru ketemu atau segera saja memeriksakan atau gimana? Oke, ada beberapa poin terkait keluhan shoulder seperti ini. Keluhan shoulder umumnya banyak ya, tapi kita temukan paling sering itu 3, di mana terjadi nyeri yang berulang atau gerakannya jadi terganggu. Kadang-kadang bisa juga kaku. Nah, pada pasien seperti ini umumnya lebih dominan di nyerinya. Kalau sudah berulang dalam hitungan beberapa minggu, katakan lebih dari 3 sampai 6 minggu, maka pasien tersebut boleh memeriksakan dirinya ke dokter atau dianjurkan untuk memeriksakan dirinya ke dokter untuk memastikan apakah ada problem kaitannya dengan shoulder impingement syndrome atau bisa juga ada problem yang lain yang overlapping dengan keluhan shoulder impingement syndrome itu sendiri gitu. Jadi dipastikan bahwa ini apakah ini problemnya masih ringan atau sedang atau berat, diperlukan treatment tertentu sesuai dengan indikasinya. Biasanya kalau udah ketemu Dr. Jeffrey, pemeriksaan fisik apa yang ini khas nih suatu impingement gitu? Oke. Umumnya pemeriksaannya simple, gerakan yang kita minta pasien untuk menggerakkan untuk mengaggravate nyerinya atau gerakan seperti apa yang bisa membuat pasien dengan shoulder impingement syndrome itu nyeri sekali, itu biasanya gerakan mengangkat lengan ke atas gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua, gerakan mengangkat lengan atau kombinasi dengan gerakan memutar ke dalam. Itu juga khas banget. Dan pasien dengan shoulder impingement syndrome itu merasa nyeri sekali di titik area sudut atas dari bahunya, sudut atas agak ke depan dari bahunya, di mana lokasi jepitannya itu terletak di situ. Nah, untuk memperkuatnya, kemudian Dr. Jeffrey bilang tadi di pemeriksaan radiologis ya? Iya, betul. Ada ronsen biasa? Ada ronsen biasa. Untuk bahu, kemudian ya. Kalau perlu untuk memastikan apakah ada problem lain yang ikut menyertai si shoulder impingement syndrome, misalnya kita curiga ternyata selain terjadi jepitan, urat bahunya juga ada yang robek, ya, itu kita pastikan dengan MRI. Dengan MRI, ya. Nanti kemudian akhirnya didiagnosa seperti pada pasiennya adalah shoulder impingement syndrome. Ya. Nah, kemudian bagaimana cara mengatasinya? Untuk kondisi-kondisi shoulder impingement syndrome, sebenarnya treatmentnya ada 2, bisa secara konservatif atau tanpa perlu dilakukan operasi, dan yang terakhir ya dilakukan operatif atau perlu dilakukan operasi atau surgery. Pada kebanyakan kasus tanpa dilakukan operasi, umumnya pasien mengalami perbaikan, ada improvement, bisa dengan diberikan obat pereda radang, kemudian fisioterapi secara bertahap,
dan kemudian pada kasus tertentu bisa dilakukan penyuntikan. Nah, kalau dengan tahapan treatment konservatif treatment seperti ini pasien sudah merasa nyaman dan lega, sudah selesai. Kita tidak perlu sampai ke tahap surgery. Tapi kalau misalnya dalam rentang waktu mungkin sekitar 3 sampai 4 bulan pasien sudah menjalani rangkaian konservatif treatment tersebut dan masih gagal dan masih nyeri, tidak ada improvement, maka langkah terakhirnya dilakukan surgery seperti ini. Nah, seperti itu. Kalau misalnya kemudian ternyata tanpa operasi membaik, tadi kan ada yang diberi obat, fisioterapi, suntik membaik. Kemudian apakah ada gerakan-gerakan tertentu apa yang boleh atau yang nggak boleh atau malah ada yang harus dilakukan? Kalau misalnya sudah ada perbaikan, sebenarnya gerakannya tidak perlu dibatasi. Jadi sesuai dengan aktivitas dan fungsi keseharian pasien. Jadi kita tidak perlu membatasi. Itu juga menjadi parameter keberhasilan treatmentnya itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya tidak ada gerakan yang dibatasi. Kecuali kalau pada pemeriksaan awal kita temukan bahwa tidak sekedar terjadi shoulder impingement syndrome, tetapi ada juga rotator cuff problem gitu. Jadi urat bahunya ternyata ikut bermasalah. Itu nanti rotator cuff adalah urat pada bahu yang fungsinya untuk gerakan mengangkat ataupun memutar sendi bahu. Nah, jadi kapan kita tentukan bahwa ini memang harus operasi gitu? Kalau penanganan awal misalnya kita sudah melakukan konservatif treatment secara bertahap dalam durasi kurang lebih 3-4 bulan, tidak ada perbaikan, tidak ada improvement, fungsi bahu juga menurun, gerakan juga terganggu, ya, maka langkah terakhirnya dengan setelah kita konfirmasi dari berbagai pemeriksaan yang sudah kita lakukan, itu kita lakukan operasi. Baik. Biusnya bisa apa? Kalau untuk prosedur operasi umumnya kita lakukan dalam bius umum. Bius total. Okay. Pasien tidur, prosedur dilakukan, bangun sudah selesai prosedurnya. Dan yang dilakukan adalah prinsipnya membebaskan jepitan itu ya, tekanan itu ya. Betul dok. Prinsipnya secara struktur karena dia space atau gap antara atap bahu dan bonggol bahu itu mengalami penyempitan, maka kita akan memperlebar space tersebut. Jadi tulang yang menonjol ke bawah itu dibuat lebih rata sehingga gap yang ada antara atas dan bawah lebih lebar, sehingga urat yang melekat di bonggol atap bahu itu dia lebih bebas dan jepitannya jadi jauh berkurang, sehingga nantinya radang berkurang, nyeri juga akan reda atau hilang. Ya, dan itu menggunakan alat artroskopi. Betul. Di teknik operasi banyak macamnya, tapi yang sudah sangat advance dan yang sudah terkini itu kita melakukan teknik minimal invasif arthroscopic surgery, shoulder arthroscopic surgery untuk prosedur subacromial decompression atau itu tadi bahwa kita mengurangi tekanan pada jepitan sendi bahu tersebut, jepitan pada atap bahu. Oke. Kita lihat Dr. Jeffrey melakukan operasi. Oke. Sebelumnya untuk operasi shoulder arthroscopy sendiri, saya memposisikan pasien di posisi miring, ya, samping. Kemudian ini ada alat untuk menarik lengan pasien dan mempositioning supaya nanti kita bisa melakukan prosedur ini di bahu kanan pasien. Kemudian dengan teknik ini kita juga mempersiapkan ini alat peralatan sudah canggih. Jadi ada monitor, kemudian ada beberapa konsol yang memiliki kabel. Kabelnya ini di sini steril dan yang paling penting salah satunya adalah kita melakukan prosedur menggunakan kamera yang seukuran pensil. Nah, jadi nanti luka operasinya itu benar-benar kecil. Harapannya adalah supaya jaringan yang kita lewati ketika melakukan prosedur operasi itu sedikit yang rusak, supaya pulihnya jadi lebih cepat dan pasien juga tidak terlalu nyeri pasca operasi. Ini untuk kamera. Kemudian yang berikutnya juga kita persiapkan ada radio frekuensi. Ini untuk membantu membersihkan jaringan di dalam sendi bahu, ya, termasuk jaringan yang radang atau yang menebal. Dan ini shaver, ini untuk membersihkan jaringan di dalam sendi bahu untuk mempermudah view di dalam persendian bahu tersebut. Juga untuk membersihkan jaringan yang radang atau menebal, gitu. Dan juga kita persiapkan ada fluid pump, jadi irigasi atau cairan yang melalui selang ini nanti akan dipompakan ke peralatan tersebut, ke peralatan untuk cairan tersebut membuat area operasi di dalam sendi bahu.
itu mengembang, jadi mempermudah prosedur ini dilakukan. Kita pasang pumpnya untuk cairan masuk, kemudian akan kita bisa lihat ini di dalam persendian bahu, ya. Jadi bayangkan dengan celah sekecil ini kita sudah bisa mengintip ke dalam untuk melihat kondisi di dalam sendi bahu. Jaringan di sini, nah ini permukaan sendi bahu, bonggol bahu, kemudian ini mangkok bahu, ya, tempat dia bersandar. Pada pasien ini kondisi persendian bahunya, permukaan tulang rawannya bagus. Karena memang problem di pasien ini bukan masalah di pengapuran atau tulang rawan yang rusak. Di dalam persendian bahunya juga kita bisa lihat ada lapisan namanya synovium, lapisan sinovial, kelihatan tidak terlalu radang. Ya, pada pasien-pasien dengan frozen shoulder, problem yang berbeda lagi, ini bisa kelihatan sangat merah, ya, sangat radang, merah dan radang. Kalau ini masih cukup bagus, ya. Di sini sisi bagian bawah dari bonggol, sedangkan ini bagian belakang, ya. Kemudian kita bisa lihat, sedangkan ini atap bahu, ya. Nah, pada mereka yang mengalami problem robekan pada urat rotator cuff itu biasanya di sini kelihatan ada lubang. Nah, pada pasien ini tidak. Nah, jadi pada pasien ini memang problem utamanya bukan robekan pada rotator cuff. Secara keseluruhan kondisinya di dalam persendian bahu untuk evaluasi awal ini kita bisa katakan oke, ya. Ada kelihatan sedikit gambaran radang tapi tidak terlalu signifikan. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke area, kalau ini di area intraartikular atau di dalam persendian pertemuan antara dua permukaan tulang rawan, ya, maka yang selanjutnya kita akan masuk ke subacromial space untuk melihat apa yang terjadi, ya, pada mereka yang mengalami subacromial impingement syndrome. Yep. Terus saya kasih dilator dikit. Nah, shaver langsung. Nah, kita sudah masuk di area subacromial space. Di sini saya akan melakukan pembersihan. Kita bisa melihat ini banyak lapisan di dalam subacromial yang mengalami radang, jadi ada penebalan dan dia merah. Ini juga membuat bahu pada pasien mengalami nyeri berulang. Ini alat yang kita gunakan. Di sini kelihatan besar, tapi sebenarnya aslinya dia sangat kecil, ya. Nah, ini kita akan lakukan, kita akan bersihkan. Kita lihat bagaimana jaringan itu bisa kita bersihkan. Jadi jaringan yang meradang itu dibuang? Dibersihkan. Dibersihkan. Betul. Nah, kadang-kadang pada saat pembersihan kita bisa melihat ada small bleeding, itu wajar, ya. Jadi kita lakukan koagulasi atau darahnya di kontrol pada kedalam sehingga tidak terjadi bleeding. Jadi sekali lagi kalau kita melihat ada bleeding itu sebenarnya bleedingnya sangat kecil, ya. Cuma karena kita menggunakan teknik seperti ini kesannya semua jadi sangat besar. Oke. Nah, kembali ke problem pasien ini, kita tahu bahwa ternyata ada tonjolan pada tulang yang menyebabkan terjadinya jepitan, gitu. Itu tulangnya, yaitu di sini. Ini, ya, kita bisa melihat bahwa ini sangat menonjol, gitu. Ya, bagian dari tulang ini melekat ke jaringan urat menuju ke sana, gitu. Nah, yang akan kita lakukan dekompresi itu adalah si tulang yang menonjol ini. Sebelumnya kita bersihkan dulu area di sekitarnya menggunakan alat yang kita sebut atau radiofrekuensi. Dia menghasilkan panas, tapi dalam skala yang
tidak berbahaya, cukup untuk membersihkan jaringan di sekitar bahu yang mengalami keluhan nyeri tersebut. Nah, kalau kita bisa lihat ada yang seperti tirai, itu ini jaringan busa yang mengalami penebalan akibat peradangan yang sudah lama. Ya. Itu tulang yang menonjol ya? Iya, Dr. betul. Jeffrey. Tulang yang menjepit itu. Yang menjepit ini. Jadi setelah Yang terjepit yang mana, Dr. Jeffrey? ada oke, sedangkan ngaret. Jadi ditakluk. Ini tulang yang menonjol, ya. Ya, kita bisa lihat konturnya menonjol ke bawah. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya iritasi berulang karena dia menjepit area yang di bawah. Nah, area yang di bawah ini kita bisa lihat, nah ini dia. Nah, ini urat bahu atau rotator. Jadi bahkan karena jepitan yang berulang tersebut menyebabkan sebagian dari lapisan urat bahu atau rotator cuff pada kasus ini sudah mengalami pengelupasan. Nah, ini juga menyebabkan nyeri, gitu. Nah, untungnya secara keseluruhan seratnya sih masih utuh ya. Jadi kita akan fokus untuk menghilangkan faktor pencetus nyerinya, yaitu jepitan itu sendiri terletak di takut bahu ini. Nah, ini alat yang lain lagi, yang ini alat yang khusus digunakan untuk menipis tulang. Nah, dia akan menipis tulang. Oke, ya. Ini kita lakukan prosedur penipisan tulang, ya, atau pulmonary compression, atau alat lainnya abdominoplasty menggunakan alat yang namanya abdominalizer. Sampai tulangnya benar-benar rata, ya, dan space-nya tambah. Sampai gimana, Dr. Jeffrey? Sampai biasanya parameternya saya melihat pinggiran ini dan pinggiran ini. Jadi kurang lebih nanti ukurannya dia jadi lebih flat dari titik yang di sisi samping medial, Ya. sisi sebelah kiri, Ya. sama sisi sebelah kanan. Ini kurang lebih. Sekolahnya berapa lama Dr. Jeffrey ngambil kayak gini? Kurang lebih 1 tahun. 1 tahun untuk lulus baru ya? Jadi kedokteran umum berapa? 6 tahun. 6 tahun. Kemudian dokter spesialis ortopedi Ortopedi berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun, jadi 11 Ya. tahun. Ditambah Ya. lagi Ditambah lagi dengan sekolah lagi 1 tahun.
Jadi berapa tahun? 12 tahun? 12 tahun kurang lebih totalnya. Sekolah mulu gitu ya? Iya. Karena ternyata ilmu berkembang sangat cepat tuh. Berkembang terus ya? Iya. Seperti Seiring dengan teknologi juga ya? Iya, setuju. Betul sekali. Jadi kita bisa membayangkan kalau dia dibiarkan terus kondisi jepitan terus ini, ya? yang dikhawatirkan malah ini bisa menjadi robekan yang complete torn. Jadi dia benar-benar robek sampai ke dalam seluruh lapisannya. Kalau ini hanya di permukaan saja. Untungnya kita bisa deteksi lebih awal, sekaligus kita lakukan treatment. Jadi jangan mengabaikan sakit karena ini ya, karena bisa menjadi lebih parah dengan terjadinya robekan pada urat di bahu ini. Iya, betul. Pada kondisi-kondisi tertentu di mana kecurigaan kita mengarah ke shoulder impingement, tapi ternyata pada saat prosedur operasi dilakukan kita menemukan robekan yang signifikan, kita bisa melakukan prosedur yang simultan untuk sekaligus memperbaiki robekan tersebut. Sekalian. Jadi selain tulangnya kita dikiris ya, decompression procedure, kita juga melakukan jahitan pada urat bahu yang robek ini, sehingga nanti fungsi bahu jadi lebih optimal ketika sembuh, ketika pasien sudah pulih. Tadi lupa ditanya, bisa dicegah nggak sih? Sebenarnya bisa, kalau misalnya masih di fase-fase awal dari impingement syndrome itu sendiri. Jadi ketika ada fase, ketika pasien mengeluh nyeri atau radang, nyeri akibat radang ya, karena biasanya itu kan overuse atau iritasi berulang, maka mestinya awareness-nya sudah mulai meningkat bahwa oh, something wrong, ada sesuatu nih pada bahu kita gitu, dan idealnya diperiksakan. Sayangnya kebanyakan masyarakat awam itu ngehnya atau sadarnya belakangan ketika mereka mencoba berbagai treatment semampunya dengan sebatas pengetahuan mereka, karena menganggap kadang-kadang dianggap remeh bahwa ini hanya radang biasa. Jadi mereka tetap melakukan mereka mencoba mengurangi rasa nyeri dengan treatment ala kadarnya yang berujung pada kondisi seperti ini. Nah, terus setelah operasi apa yang dilakukan? Ada treatment khusus kan atau? Karena ini luka operasinya kecil, kita bisa lihat ini biasanya kita tidak terlalu membatasi untuk gerakan bahunya, lebih kepada mengistirahatkan bahu, tapi sejatinya pasiennya sebenarnya bisa menggerakkan. Cuman umumnya dibuat senyaman mungkin, kurang lebih di 1-2 minggu pertama gerakan dibatasi, tapi sudah boleh menjalani fisioterapi secara diawasi, supervised physical therapy. Jadi pasien menjalani fisioterapi bertahap, gerakannya mungkin lebih banyak pasif dulu ya di awal-awal, kemudian secara bertahap mulai gerakan aktif. Kalau gerakan pasif masih dibantu, kalau gerakan aktif dari pasien sendiri. Kemudian setelah kurang lebih 2 minggu juga luka operasi biasanya sudah pulih, pasien juga gerakannya accelerated sebisanya. Kalau misalnya nyeri sudah berkurang dan pasien sudah cukup nyaman, bisa melakukan aktivitas seperti biasa dalam kurun waktu 1-2 minggu tersebut. Kira-kira rata-rata dinyatakan sembuh itu setelah berapa lama? Biasanya pasien sudah berasa sangat nyaman itu di atas 3-4 minggu. 3-4 minggu? Kurang lebih 1 bulan. Tapi umumnya setelah kita lakukan prosedur ini, luka operasi juga sudah kering, sudah pulih, setelah 2 minggu pasien sudah langsung berasa beda. Oh, mantap. Jadi ini udah selesai nih? Mau saya injeksi ya? Oh, operasinya cepat, luka operasinya kecil. Jadi saya pikir kerjaannya luar biasa ya. Mudah-mudahan pasiennya diberi kesembuhan. Jeffrey dapat keberkahan karena udah ngoperasi dengan sebaik-baiknya. Thank you Dr. Jeffrey. Amin. Thank you guys. Terima kasih. Oke Dr. Jeffrey, jadi kalau kita bisa ambil kesimpulan bahwa bisa dibikin resume sedikit tentang shoulder impingement syndrome ini. Shoulder bahu, impingement itu penjepitan, sindrom itu kumpulan gejala. Ya. Apa aja yang tadi bikin bisa terjadi seperti itu? Oke.
shoulder impingement syndrome atau jepitan pada sendi bahu, atap sendi area sendi bahu bagian atapnya itu biasanya terjadi akibat overuse, dok. Nah, yang bisa memicu nyeri berulang, berkepanjangan, ya, sehingga mempengaruhi atau membuat fungsi bahu menurun secara progresif. Yang dimaksud dengan overuse adalah bagaimana gerakan apa yang utamanya gerakan overhead activity. Jadi gerakan mengangkat, kadang-kadang kombinasi sama gerakan mengangkat dan memutar secara berulang. Ya, bisa seperti misalnya bermain badminton, tenis, volley, renang. Oh, kita suka badminton nih. Iya. Kemungkinan bisa dapat nggak? Ada kemungkinan. Nah, terus mencegahnya gimana? Mencegahnya adalah kalau sebelum kita harus bisa melakukan gerakan yang proper gitu. Jadi overuse itu kan sebenarnya kumpulan dari micro injury. Dan kita harus bisa mengukur ketika kalau kita sudah mengalami gejala radang di mana ada terjadi nyeri berulang, ya kita harus bisa terlebih dahulu mengistirahatkan bahu kita gitu. Jadi selama proses radang atau selama proses overuse atau micro injury berulang, sebenarnya bahu memiliki potensi untuk pulih dengan sendirinya selagi dikasih kesempatan. Tapi ketika di-push terus-menerus, maka kondisi shoulder impingement syndrome ini lama-kelamaan bisa muncul. Jadi selalu yang berlebihan itu nggak bagus ya? Setuju. Termasuk penggunaan bahu yang berlebihan ya? Yeah. Ternyata memang ada penyakitnya, tapi kemudian ada pengobatannya juga ya. Setuju. Bisa yang tanpa operasi, bisa dengan operasi. Jadi kita udah sama-sama lihat bagaimana Dr. Jeffrey mengoperasi dengan teknik minimally invasif dengan artroskopi. Jadi luka operasinya cuma kecil aja ya. Kecil aja. Tadi hanya dua titik kan? 2 titik. Kalau pada prosedur tambahan kita bisa menjadi 3 titik dan itu hanya sekitar 1 senti saja. Jadi kecil sekali. Ya, bayangkan hanya dengan luka operasi yang kecil-kecil kita bisa mengejarkan hal yang luar biasa. Dan tadi juga operasinya cuma sebentar ya? Sebentar. Tapi maknanya atau manfaatnya buat si pasien ini sangat besar. Thanks ya Jeff. Sama-sama dok. Udah mau meluangkan waktu. Saya juga terima kasih banyak nih dok sudah diundang. Semoga di channel menjadi ini ya, bisa menjadi pencerahan atau informasi yang baik buat para siapapun yang melihat channel ini ya. Amin, amin. Semoga juga Jeffrey sukses terus. Amin. Selalu Sama-sama. sehat. Sama-sama. Bisa melayani banyak pasien-pasien kita. Sama-sama. Terima kasih Jeff ya. Terima kasih sekali lagi, terima kasih dok sudah diundang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.